Selamat Po Gengs, karena ini kali pertama kamu melihat betapa gesit dan cepatnya koki jalanan beraksi. Melebihi koki restoran, bukan? Tapi mungkin belum sebanding dengan koki ini. Berasal dari Hong Kong, bernama Sang Sin Chan, ia adalah koki yang bisa menggoreng nasi dan bahan lainnya seperti seorang kungfu. Makanya ia bisa mengolah makanan secara cepat. 8 menit untuk satu porsi. Bagian tersusahnya adalah ketika dimasak itu cukup banyak. Ia harus mengontrolnya dengan baik sembari melakukan skill melempar atau menghaduk di udara. Selain cepat, skillnya juga terlihat sangat mengagumkan. Dan ia membutuhkan 1 bulan untuk melatih skill itu. Itu tidak seberapa. Coba lihat koki yang satu ini. Badannya mungkin terlihat sangat berotot. Tapi soal skill memasak, tiada tanding. Ia terlihat sedang menumpuk daging menjadi beberapa layer. Lalu, terlihat menuangkan minuman bersoda dari restoran cepat saji yang terkenal itu ke dalam wajan berisi rempah dan bumbu. Daging ayam dari burger restoran cepat saji itu diiris tipis, lalu ditumpuk di atas layer daging. Kentangnya terlihat dicampur bersama susu dan roti burgernya. Nah, tumpukan daging tadi dibelah 2 dengan saus hasil campuran semua bahan dari restoran siap saji. Istilah untuk teknik yang digunakannya disebut tossing atau melempar atau mengayun-ngayun. Dan itu juga dilakukan oleh koki perempuan dari Cina ini. Tapi dengan gaya yang berbeda. Coba lihat, spatula itu disangkutkan di bagian pegangan wajan. Lalu wajannya diayun-ayunkan sambil berjoget sana-sini. Ia juga bisa memutar-mutar wajan di atas kompor tanpa ada sedikit pun bahan yang terjatuh. Koki ini bernama Hu Kai Feng yang populer karena pertunjukan dansa masaknya. Berpengalaman selama 12 tahun, yang ia tunjukkan bukan sekedar sebuah video konten di media sosial, tapi memang skill dan olahan makanan yang enak. Sedangkan popularitasnya pertama kali baru datang di tahun 2019. Selain itu, ia suka berdansa. Makanya, ia mengkombinasikan keduanya. Jadilah sebuah pertunjukan masak yang menyenangkan. Ia pun menikmati momennya. Masih dari Cina, tapi kali ini berasal dari pedesaan di bawah kaki Gunung Wudang. Dari sebuah video yang beredar, ada 2 anak yang bernama Guang dan Zhou. 2 bocah pria ini mengambil sayuran dari kebun mereka, lalu bersama-sama mencucinya dengan riang gembira. Di kompor sederhana, mereka memasak air. Kompor yang menggunakan kayu untuk pembakarannya. 1 persatu bahan dimasukkan, dari mie, lalu sayuran dari kebun tadi. Kemudian bumbu, dan mereka berbagi tugas, yang satunya mengaduk-aduk, sembari yang satunya memasukkan bumbu dan bahan. Begitupun saat masakan mereka telah matang. Yang satu memegang penutup, yang satu menuangkannya ke mangkuk. Lalu bersama-sama mengambil alat makan. Dan ternyata ada 4 anak di lokasi. Menu kedua, telur lebih dulu diceplok di atas minyak panas. Lalu diorak-arik. Kemudian dituangkan nasi dan diaduk-aduk. Seperti si baju kuning memang bertugas ya untuk menuangkan bahan dan bumbu. Setelah bumbu dicampur, semuanya diaduk-aduk lagi sampai tercampur dengan baik. Lalu dihidangkan dan dinikmati bersama. Ternyata ada 6 bocah di lokasi. Anak-anak ini koki handal ya sejak dini. Tapi tidak untuk ditiru bagi anak-anak di luar sana yang belum berpengalaman ya. Yang berpengalaman itu adalah Li Giang, bocah Cina yang juga mengolah bahan makanan untuk kakeknya. Memasak potongan ayam di tungku, mengambil sayuran dari kebun sendiri, membuat bumbu, tumis bumbu, lalu dicampur dengan ayam yang telah matang. Tambahin daun bawang, disajikan, dan dimakan bersama kakek. Ia juga terlihat sedang memasak telur dari peternakan. Dicampur bumbu, kola, lalu dihidangkan bersama salad sayur daging. Hampir semua jenis makanan bisa diolah. Semua bumbu dikerjakan dengan sangat terampil. Dalam mengambil bahan dan perlengkapan juga sepertinya udah terbiasa.
Aku nggak tahu ada apa di balik layarnya. Tapi yang beredar ya, ia sepertinya adalah koki cilik yang mahir. Sedangkan koki yang satu ini tahu banget cara mengiris salmon dengan sempurna. Memang butuh pisau yang tajam, tapi juga perlu skill yang tidak biasa saja. Lihatlah bagaimana ia mengiris tulang bagian tengahnya tanpa perlu menghancurkan dagingnya. Caranya memotong daging menjadi beberapa bagian juga perlu diberikan tepuk tangan. Dia adalah Gordon Ramsay, koki seleb yang terkenal semenjak mengisi program TV Hell's Kitchen. Tapi kalau untuk masak-masak besar, skill Burak Özdemir tiada tanding sih. Koki dari Turki ini mengolah kalkun raksasa dengan memasukkan semua rempah dan bahan bumbu ke dalam daging satu persatu. Lalu daging disiram bumbu kecap, kemudian dilumuri tepung, and then dipanggang deh. Setelah itu dihidangkan di atas nasi yang juga diolah dengan bumbu. Di lain kesempatan, ia menggali lubang dalam, lalu menyusun bata dan semen untuk membuat sebuah tungku raksasa yang nampak seperti sumur. Setelah jadi, bumbu yang banyak dimasukkan, menyusul potongan daging dan api. Ditutup untuk waktu beberapa menit. Dan jadilah daging panggang berbumbu, dihidangkan bersama nasi Turki. Sedap banget kan? Di lain waktu, ia masak besar daging yang dipotong-potong kecil dicampur bumbu. Bersama anak-anak di kamp pengungsian, mengajak mereka masak seperti mengajak bermain. Hasil olahan pun dinikmatinya bersama di lokasi. Mantap, Bung! Ada juga nih, seorang pria yang memasak makanannya sendiri. Di huniannya yang ada di daerah dingin bersalju. Berbahan daging sapi, ia memasaknya dengan bumbu, lalu memotong-motongnya kecil. Lalu digabungkan dalam satu tempat seperti kantungan. Dan dipres. Semua daging itu jadi penyek. Setelah sepenyek itu, daging lalu dipotong-potong kecil berbentuk dadu. Ia lalu menyiapkan tempat sajian dengan menyajikan bersama bumbu dan sayuran. Menikmati sarapan kali ini di cuaca yang sangat ekstrim. Bersama kambing-kambingnya di luar ruangan yang sangat-sangat dingin. Sangat menyenangkan melihat pria ini memasak dengan tungku di luar ruangan. Membersihkannya dengan air segar mata air pegunungan, sembari memberikan kambing-kambing itu makanan. Menyenangkan ya? Skill koki yang satu ini juga perlu diacungi jempol. Mengiris tahu setipis mungkin. Sekiranya akan menjadi bubur, tapi setelah ditaruh di air, tahu ini menjadi seperti kumpulan benang-benang tipis yang cantik. Skill mengirisnya memang tiada tanding. Tapi, mau lihat pengolahan bahan makanan menjadi sangat cantik? Coba lihatlah kucing ini. Mengiris daun bawang, lalu membuatnya seperti bunga. Lalu, mengiris-ngiris bahan lainnya menjadi seperti sebuah hiasan dan bisa seperti ini. Semua lalu ditumpuk, ditambah ceri di atasnya, dan cantik.